Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada para jamaah Masjid Nurul Iman Benda Baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami dari Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman Benda Baru akan menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di Masjid Nurul Iman Benda Baru. Kepada jamaah Masjid Nurul Iman Benda Baru di wilayah RW 017, RW 018, RW 08 dan sekitarnya, berkaitan dengan ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan Masjid Nurul Iman Benda Baru sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 28 tahun 2020, Surat Edaran MUI Tangerang Selatan nomor 043/11 Romawi strip 08 /SR /5 Romawi /2020 dan keputusan pemerintah tentang perpanjangan tahap kedua pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yaitu keputusan Gubernur Banten nomor 444-157/Hook/2020 serta surat keputusan Wali Kota Tangerang Selatan nomor 338/137/Hook/2020 dan surat himbauan Lurah Benda Baru nomor 400/BDB/Romawi 5/2020, maka dengan ini Badan Pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman Benda Baru menyampaikan pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Nurul Iman Benda Baru tidak melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah berjamaah dan menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing dengan keluarga inti. Yang kedua, pelaksanaan Gema Takbir malam Idul Fitri di Masjid Nurul Iman Benda Baru diadakan secara terbatas dan terjadwal sebanyak 5 orang perwakilan jamaah di tiap-tiap RT. Selebihnya, kami menghimbau kepada para jamaah untuk mengumandangkan Gema Takbir malam Idul Fitri di rumah masing-masing. Kami tetap menghimbau kepada para jamaah sekalian untuk tetap untuk sementara waktu melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan ibadah lainnya di rumah masing-masing dengan keluarga inti sampai situasi aman dan terkendali, serta kami himbau tidak bosan-bosannya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa memperbanyak berzikir, berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar musibah COVID-19 ini segera berakhir. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan ini. Atas perhatian dan kerjasama dari para jamaah sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Adapun sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 dan surat edaran Majelis Ulama Indonesia Kota Madia Tangerang Selatan nomor 043/Romawi 11/08/SR/Romawi 5/2020, kami akan menyampaikan panduan kaifiat sholat Idul Fitri yang dilakukan di rumah. Adapun tata cara sholat Idul Fitri berjamaah, jika sholat Idul Fitri
dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuan jumlah jamaahnya minimal 4 orang, yakni 1 imam dan 3 makmum. Berikut tata cara sholat Idul Fitri berjamaah berdasarkan tuntunan yang dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pertama, sebelum sholat Id disunahkan jamaah sekalian untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Yang kedua, sholat Id dimulai dengan menyeru as-sholatu jami'ah, yang artinya sholat jamaah akan segera didirikan. Selain itu, sholat Id dilaksanakan tanpa didahului oleh azan dan iqamah. Yang ketiga, membaca niat sholat Idul Fitri. Sebagaimana ibadah lainnya, sholat Idul Fitri mesti didahului dengan niat, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman bila kita menjadi makmum, imaman bila kita menjadi imam lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan seperti biasa. Yang kelima, 7 takbir pada rakaat pertama. Rakaat pertama sholat Id, setelah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali takbir. Sebanyak 7 kali tersebut diucapkan sambil mengangkat tangan, dan di sela setiap takbir itu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan surat Al-A'la yang disunahkan, atau jamaah sekalian membaca surah pendek dalam Al-Quran yang dikuasai. Yang ketujuh, dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kedua seperti sholat biasa. Kemudian berdiri kembali untuk melaksanakan rakaat kedua. Pada rakaat kedua, membaca takbir lagi sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan seperti sebelumnya. Kelima takbir itu di luar takbir saat berdiri pada rakaat kedua, disebut takbir qiyam. Di sela-sela setiap dari 5 takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 5 takbir, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah yang disunahkan adalah Al-Ghasyiyah atau surat pendek yang jamaah kuasai. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, dan selanjutnya seperti gerakan rakaat pertama, dan kemudian diakhiri dengan salam. Setelah salat mendengarkan khutbah Idul Fitri, khatib membacakan khutbah hari raya dan jamaah sebaiknya mendengarkan dengan khusyuk. Yang menjadi catatan kami adalah apabila jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau dalam pelaksanaan sholat Id berjamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, sholat Idul Fitri boleh dilakukan tidak dengan khutbah. Kemudian kami sampaikan tata cara sholat Idul Fitri munfarid atau sendirian. Sholat Idul Fitri bisa dilakukan dengan sendiri atau munfarid. Tata caranya tidak jauh berbeda dengan sholat Id berjamaah, kecuali hanya niatnya saja yang berbeda, yaitu usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini munfaridan lillahi ta'ala. Aku berniat salat Idul Fitri 2 rakaat sendirian karena Allah Ta'ala. Kemudian kami sampaikan panduan atau kaifiat khutbah Idul Fitri sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 dan Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan nomor 043 tahun 2020. Yang pertama,
Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan dari sholat Idul Fitri. Kedua, khutbah Id dilaksanakan dengan dua khutbah. Dilaksanakan dengan berdiri dan di antara keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Yang ketiga, khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membaca takbir sebanyak 9 kali. B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. C. Membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara lain paling sedikit membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang D. Berwasiat tentang takwa. Kemudian E. Membaca 1 ayat Al-Quran. Kemudian nomor 4, khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Membaca takbir, kalau yang di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Yang B. Memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. C. Membaca salawat Nabi, antara lain sekurang-kurangnya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian D. Berwasiat tentang takwa. Dan yang terakhir, mendoakan kaum muslimin muslimat. Demikian telah kami sampaikan panduan sholat Idul Fitri, baik dilakukan secara berjamaah maupun munfarid atau sendiri di rumah, serta panduan kafiat khutbah Idul Fitri sesuai dengan yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020 dan ditegaskan dengan Surat Edaran Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan nomor 043 tahun 2020. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami oleh para jamaah sekalian, dan para jamaah sekalian tetap bisa melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW pada saat Hari Raya Idul Fitri, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing sesuai dengan tuntunan yang telah kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.